Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hapijah dengan NIM 211011932009 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen ekosistem dan perubahan lingkungan. Sebelumnya apa sih itu ekosistem? Ekosistem merupakan suatu kesatuan dinamis yang terdiri atas komunitas berbagai spesies yang berinteraksi dengan lingkungan baik biotik maupun abiotik. Pada ekosistem memiliki dua faktor. Yang pertama adalah faktor biotik, yakni merupakan bagian hidup dari lingkungan, termasuk semua organisme yang dapat berinteraksi satu sama lain. Makhluk hidup sebagai komponen biotik terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Individu, bila kita mengamati organisme satu persatu sebagai individu, maka individu ini dapat kita lihat, dihitung, diukur, dan bahkan bisa dipakai untuk percobaan. Kadang-kadang organisme itu berkelompok menjadi satu sehingga keseluruhannya terlihat sebagai individu. Yang kedua ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu yang hidup di suatu tempat pada suatu waktu tertentu. Spesies adalah kelompok organisme yang mampu berbiak silang sesamanya dan menghasilkan keturunan yang fertil atau pada kondisi alami. Populasi berhubungan dengan jenis individu, waktu, dan tempat. Padatan populasi artinya individu-individu dihubungkan dengan ruang yang ditempati. Misalnya di kelas A 40 orang, dikatakan kepadatan populasinya ada 40 orang tiap kelas. Yang ketiga ada komunitas, kelompok organisme yang hidup sesama terdiri. Yang ketiga ada komunitas, kelompok organisme yang hidup bersama-sama terdiri dari bermacam-macam populasi. Suatu komunitas biotik terdiri dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Setiap makhluk hidup mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda. Faktor yang kedua yaitu ada faktor abiotik. Abiotik merupakan komponen fisik atau bagian yang tidak hidup dari lingkungan. Kemampuan organisme untuk hidup dan berkembang biak tergantung pada faktor fisika dan kimia lingkungannya. Misalnya air, tanah, suhu, cahaya, udara, tekanan udara, topografi, dan juga iklim. Air diperlukan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Selain itu, air juga berguna untuk melarutkan mineral dalam tanah sehingga mudah diserap oleh akar. Bagi hewan darat berguna untuk minum, sedangkan bagi hewan air untuk melarutkan oksigen. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air dan setiap hari membutuhkan air. Yang kedua ada tanah. Tanah selain berfungsi sebagai tempat berpijak, juga berfungsi untuk substrat tempat hidup organisme. Tanah juga menyediakan kebutuhan makhluk hidup seperti unsur hara dan mineral. Selanjutnya ada suhu. Makhluk hidup dapat hidup dengan suhu tertentu, yaitu suhu maksimum, suhu yang paling tinggi yang masih memungkinkan untuk hidup. Yang kedua ada suhu optimum, yaitu suhu yang paling baik untuk hidup. Dan yang ketiga ada suhu minimum, suhu yang paling rendah yang masih memungkinkan untuk hidup. Selanjutnya ada cahaya. Cahaya matahari merupakan sumber energi di bumi. Semua makhluk hidup, baik yang langsung maupun tidak langsung, energinya berasal dari matahari. Selanjutnya ada udara. Komponen udara terpenting adalah O2. Fungsinya untuk proses pembakaran zat dalam tubuh. Sedangkan CO2 berfungsi sebagai bahan mentah dalam proses asimilasi. Selanjutnya ada tekanan udara. Faktor ini tidak berpengaruh secara langsung karena makhluk hidup dapat menyesuaikan diri. Selanjutnya ada topografi. Topografi mempunyai pengaruh yang besar terhadap penyebaran makhluk hidup dan tampak jelas pada penyebaran tumbuhan. Lalu ada iklim. Iklim merupakan komponen abiotik yang terbentuk sebagai hasil interaksi komponen abiotik lainnya. Materi selanjutnya itu ada tentang perubahan lingkungan.
terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya perubahan lingkungan. Faktor yang pertama yaitu ada faktor alami, yakni perubahan lingkungan yang terjadi karena pengaruh proses alam, misalnya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan juga lainnya. Faktor yang kedua yaitu faktor buatan, yakni faktor yang terjadi karena pengaruh kegiatan manusia di bidang kehidupan. Misalnya meluapnya lumpur lapindo, kemudian ada kegiatan pertambangan batu bara di Kalimantan, semakin banyaknya pengendara bermotor, dan juga lainnya. Faktor yang ketiga itu ada faktor pencemaran lingkungan, yakni terjadi karena masuknya bahan pencemar di suatu tempat. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sesuatu dikatakan sebagai polutan atau pencemaran lingkungan terjadi jika berada pada tempat yang kurang tepat, dalam jumlah yang sangat banyak, dan dalam waktu yang kurang tepat. Polutan bisa dibedakan menjadi beberapa macam nih. Yang pertama ada polutan biologis, polutan fisika, dan polutan kimiawi. Pencemaran lingkungan bisa juga dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada pencemaran tanah, yang kedua ada pencemaran air, yang ketiga ada pencemaran udara, dan yang keempat ada pencemaran suara. Mungkin itu saja pemaparan materi tentang perubahan lingkungan dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dalam penuturan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.